Dan pemirsa, untuk membahas krisis lahan pemakaman di Jakarta, kami juga sudah terhubung dengan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKS, Gozi Zul Asmi. Selamat sore, Pak Gozi. Apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum, Mas Davi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Anda melihat bagaimana ini konsep usulan pemakaman tumpuk yang memang diusulkan? Ini krisis lahan juga menjadi persoalan sendiri. Sebenarnya bagaimana pandangan Anda? Ya, memang kami melihat bahwa kebutuhan akan lahan pemakaman di Jakarta ini menjadi isu yang sangat krusial gitu ya. Setiap kali kami bertemu dengan masyarakat di tengah-tengah itu menyampaikan betapa sulitnya mencari lahan pemakaman gitu ya. Tadi saja juga kami baru kerja dengan eksekutif Dinas Pertamanan dan Hutan Kota gitu terkait pemakaman, bahwa memang diproyeksikan 3 tahun ke depan lahan pemakaman ini menjadi hal yang krisis, artinya sulit untuk mendapatkan lahan pemakaman. Meskipun hari ini TPU yang ada di DKI Jakarta ini sudah ada 80. Nah, akhirnya beberapa isu ataupun beberapa ide yang diusulkan, salah satunya adalah tentang makam vertikal. Nah, ini menjadi satu kajian yang mungkin bisa perlu dilami, tapi saya pikir juga bagaimana Pemprov DKI Jakarta juga harus menambah bagaimana mempertimbangkan, mengkaji terkait memperluas ruang terbuka hijau. Satunya ruang terbuka hijau ada lahan pemakaman yang ada di DKI Jakarta. Sebagaimana hari ini banyak vertical housing ya, lahan pemukiman yang semakin banyak, pertambahan penduduk yang semakin banyak, maka juga harus dipikirkan orang akan dimakamkan di mana. Itu perlu kajian yang mendalam, sehingga Pemprov harus supply itu benar-benar gitu. Oke, disebutkan juga sebenarnya Pemprov Jakarta juga memiliki lahan-lahan yang memang saat ini belum digunakan maksimal. Bisa nggak ini digunakan untuk alternatif penambahan lahan pemakaman? Dan kalau dari sisi regulasi sebenarnya ini dimungkinkan nggak, Mas Gozi? Itu menjadi salah satu alternatif dan bisa digunakan karena hari-hari ini banyak aset-aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, baik itu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota maupun SKPD lain ya yang hari ini dimiliki, tapi tentu saja harus dilihat peruntukannya seperti apa, dan kemudian jika digunakan untuk makam misalnya, kan perlu dilihat secara aspek sosialnya, secara aspek kesehatannya gitu, secara peruntukannya seperti apa. Itu hal yang perlu didalami. Kalau ditanya bisa erogasi, maka BPAD juga harus terlibat ketika memang itu belum menjadi aset Dinas Pertamanan dan Kota. Tapi jika memang sudah menjadi Dinas Pertamanan dan Kota, maka dilihat apakah memang untuk makam, apakah untuk taman, apakah hanya sekedar untuk jalur hijau. Ini perlu dilihat terlebih dahulu. Belum semua aset-aset Pemprov itu harus jadi makam. Jadi memang itu yang menjadi kita perlu ketahui bersama gitu. Oke, kemudian untuk prasyarat ketika sistem tumpuk atau tumpang ini diberlakukan, kemudian ini kan harus tentu saja memerlukan persetujuan begitu ya dari keluarga almarhum sebelumnya di makam tersebut. Bukankah ini juga semakin akan mempersulit persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh masyarakat? Iya. Ya, memang sejauh ini yang kami ketahui kan landasan masyarakat untuk dapat mengakses pemakaman yang ada di TPU Jakarta itu kan dasarnya dulu terkait Perda nomor 3 tahun 2007 ya. Tahun 2007 itu sudah lama sekali updatingnya. Dan di situ kan ada syarat-syarat administratif prosedural yang harus dilakukan. Kalau memang satu keluarga, satu kakak itu kan mudah untuk menumpuknya gitu kan. Yeah. Tapi bagaimana bahasanya keluarga yang mungkin baru meninggal, itu mungkin baru bisa dimakamkan di lahan-lahan yang baru. Hari ini mungkin ada gitu ya di kemarin kata terinfo TPU misalnya di Rorotan, Kebonanas masih bisa membuat lahan-lahan baru. Nah, misalnya ketika nanti di 3 tahun kemudian, jika Pemprov tidak melakukan apapun gitu ya terkait misalnya pelebaran ataupun penambahan luasan makam, ini kan berarti kan harus menumpuk ya di makam yang bukan keluarganya. Ini kan perlu kajian-kajian, regulasi-regulasi yang harus diatur. Tidak mungkin orang akhirnya menunggu 1 hari untuk dimakamkan, tidak mungkin.
Ini perlu proses yang cepat, kita nggak tahu musibah itu kan nggak ada yang tahu. Maka regulasinya harus diatur. Nggak mungkin harus permit dulu segala macam. Nah ini saya pikir Pak Kadis ya, eksekutif, Pak Gubernur, Pak Wagub semuanya ini harus segera merancang regulasinya. Saya pikir masih ada waktu untuk bisa, dan yang paling penting adalah tadi kami pikir teman-teman juga di Komisi D DPRD DKI Jakarta memberikan pertimbangan agar memang kita mengupayakan bagaimana ya masyarakat mengharapkan ya tesis makam ini menjadi satu persoalan yang serius dan minta untuk diperjuangkan agar mereka bisa mudah gitu, misalnya keluarganya atau dirinya, kita nggak tahu ya. Kita pribadi kapan meninggal bisa mengakses dengan mudah. 3 tahun, 5 tahun ke depan kita akan bisa tersuplai lahan makam yang bagus dan baik. Ini juga ada usulan bagaimana memaksimalkan atau bekerja sama dengan wilayah-wilayah di sekitar Jakarta begitu, di luar Jakarta untuk lahan. Kita tahu kalau untuk sampah kita kerjasama di Bantar Gebang, di luar wilayah Jakarta dan lain sebagainya. Apakah kemungkinan ini juga bisa dilaksanakan dan bagaimana nanti pengaruhnya secara signifikan? Kalau kita berpikir ya pelayanan makam itu sebenarnya tanpa selain pemerintah provinsi ada juga lahan-lahan wakaf ya yang juga memberikan pelayanan makam-makam wakaf gitu ya. Terus juga ada makam-makam yang sifatnya private gitu ya. Makam-makam private itu maksudnya dikelola oleh swasta. Itu ada di daerah-daerah penyangga Jakarta. Tentu saja itu ada tarifnya, ada regulasi khusus gitu ya. Yang kami harapkan adalah pemerintah DKI Jakarta dengan segala anggaran yang kita punya memberikan pelayanan ya dari lahir gitu ya, dari masyarakat Jakarta lahir sampai kemudian meninggal, sehingga benar-benar ya anggaran kita dari yang berasal dari pajak masyarakat itu benar-benar bermanfaat gitu ya. Masyarakat Jakarta itu merasakan. Kayak kita mengakui ya di Jakarta ada lahan yang dikelola oleh wakaf gitu ya, yang dikelola oleh private ya di daerah-daerah penyangga kita di Karawang, di Bekasi ada. Tapi bukan itu yang kita mau. Yang kita mau adalah Pemprov DKI Jakarta hadir, pemerintah hadir, negara hadir untuk memberikan pelayanan. Kita berupaya semaksimal mungkin menghadirkan solusi pada masyarakat. Dasarnya adalah apa? Terkait Perda nomor 3 tahun 2007 terkait pemakaman. Itu yang kita inginkan bisa terwujud untuk masyarakat Jakarta. Oke, itu juga harapan warga Jakarta khususnya terkait pemahaman dan lahan pemakaman yang memang saat ini semakin menipis. Terima kasih Mas Gozi Zulasmi sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Mas. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di TPU Karet Bifak Jakarta. Selamat sore Jessica, bagaimana suasana di TPU Karet Bifak sore hari ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa, bahwa untuk suasana terkini di TPU Karet Bifak ini memang sudah sepi karena memang saat ini cuaca sudah mulai hujan, sehingga memang tadi kami melihat hanya baru ada 2 orang yang baru keluar dari area TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Lalu juga Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa kami tadi sempat berbincang dengan beberapa petugas yang ada di sini, menyampaikan bahwa lahan pemakaman yang ada di TPU Karet Bifak ini sudah penuh, sehingga memang informasinya untuk sistem pemakaman ini sudah hanya melayani sistem tumpang, tetapi dari sistem tumpang ini pun ada beberapa prosedur yang sudah ditetapkan dan harus diikuti, yakni terkait dari jarak minimal pemakaman yang baru dengan pemakaman sebelumnya. Lalu juga ada informasi terkait sistem tumpang ini pun hanya dilakukan dalam satu liang yang sama, tetapi jenazah yang sebelumnya adalah keluarga yang sama. Lalu juga Davi dan juga pemirsa, untuk terkait jarak minimal pemakaman dari sebelumnya dengan yang baru ini adalah informasinya 3 tahun, sehingga memang ini menjadi sudah peraturan yang telah lama ditetapkan. Dan ada pun juga informasi dapat kami sampaikan bahwa
untuk mengikuti atau menggunakan sistem tumpang ini, dari keluarga tersebut harus memberikan surat pernyataan ketersediaan untuk menggunakan lahan pemakaman. Bila mana ini memang telah disetujui, baru akan dilakukan pemakaman dalam sistem tumpang. Dan kami tadi sempat bertanya juga bahwa untuk terkait sistem tumpang ini pun informasinya dilakukan di atas dari jenazah sebelumnya, sehingga nanti proseduralnya adalah petugas pemakaman akan menggali liang yang telah disiapkan, dan bila mana telah digali ini sudah menemukan kerangka jenazah sebelumnya, ini baru akan ditutup kembali dan di atasnya baru ditaruh atau dimakamkan jenazah yang baru. Dan adapun juga selain dari sistem tumpang ini pun dari Pemprov DKI Jakarta dan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini sudah mengkaji beberapa opsi solusi dari keterbatasan lahan pemakaman ini, yakni terkait pembangunan TPU atau tempat pemakaman umum yang baru di wilayah penyangga Jakarta, dan adapun juga untuk opsi pemakaman vertikal. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari TPU Karet Bifak Jakarta. Selamat bertugas kembali. Jumlah tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. Gubernur Jakarta Pramono Anung sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Keterbatasan lahan tempat pemakaman umum menjadi masalah seiring perkembangan kota Jakarta saat ini. 9 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Selatan tidak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Sementara 11 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. TPU tersebut meliputi TPU Tegal Alur, TPU Utan Jati, TPU Joglo, TPU Kamal, TPU Sukabumi Selatan, TPU Grogol Kemanggisan, TPU Duri Kepa, TPU Kober, TPU Semanan, TPU Selipi, dan TPU Tanah Merah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini tengah mengkaji berbagai opsi mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota, termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman bertingkat dapat diartikan sebagai sistem pemakaman vertikal, yaitu dapat digunakan untuk 2 jenazah atau lebih. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah, dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Selain pemakaman bertingkat, pemerintah Provinsi Jakarta juga mengusulkan TPU di luar Jakarta. Tim Liputan Anyus melaporkan.